Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu saya lagi di acara 2 yakni perhitungan evapotranspirasi di mata kuliah hidrologi teknik dan agroklimatologi. Yang dimana di perhitungan ini kita akan membahas 28 soal yang dimana soal-soal ini sebenarnya saya tulis di lampiran HTA saya yang sudah di-ACC sama kakak koas kita yang paling baik, yaitu Kak Galang Arif Maciran, teman-teman. Yang dimana saya menghantarkan 26 lampiran, 26 soal di lampirannya, dan saya sudah perbaiki dan alhamdulillahnya sudah di-ACC ya. Dan saya akan menjelaskan perhitungan-perhitungan tersebut di video ini. Dan sebelumnya, yang lupa dengan saya, perkenalkan, nama saya Andre Mahisa Putra dengan NIM J1B02410097. Yang dimana pada malam ini kita akan melakukan perhitungan itu yang saya akan jelaskan satu persatu teman-teman, atau bisa dengan mengelompokkannya tergantung bagaimana sulitnya soalnya teman-teman. Oke, jangan banyak bicara, kita akan menjelaskannya. Let's go. Langkah pertama teman-teman, kita akan menjelaskan perhitungan pada nomor 1, yang dimana ini adalah hal yang mendasar, yaitu pertama yang diketahui yaitu adalah kita akan mengumpulkan data curah hujan di stasiun terdekat, yang dimana setahu saya ada 3 stasiun di Lombok ini, yang dimana dekat bandara dan di Gerung, dan kayaknya yang di satu lupa namanya. Yang dimana ini termasuk kita harus tahu elevasi pada stasiun dan tata letak lintangnya. Di modul HTA, di suhu rata-rata yang tercatat itu ada dalam angka yang tertentu, yaitu 26,1 derajat Celcius. Yang angka ini menjadi modal utama kita untuk membahas perhitungan-perhitungannya sampai akhir, teman-teman. Jadi yang pertama kita harus menjelaskan yang nomor 1, yang dimana ini adalah kita disuruh nyari tekanan uap jenuh dengan simbolnya yaitu ES. Pakai persamaan 14. Rumusnya agak estetik, teman-teman. Serius, agak estetik. Yang dimana kita akan menggunakan fungsi eksponensial, yang dimana ES sama dengan 0,611 dikali XP, yang dalam kurung yaitu 17,27 dikali T, yang dibagi dengan T ditambah 237,3, yang dimana T ini adalah nilai yang tadi kita cari, yaitu 26,1 ya, sebagai modal kita sampai akhir, teman-teman. Jadi tinggal kita masukin aja nilai T-nya, setelah itu kita kali yang atas dan dapat nilai 450,747, teman-teman. Yang bawah kita tambah lagi dapat 263,4 dan kita bagi lalu dieksponensialkan dengan hasil akhirnya dan dikali dengan 0,611 dan ketemu nilai ES-nya yaitu 3,3824 kilopascal, teman-teman. Dan lanjut ke langkah ketiga, teman-teman. Dan di sana kita disuruh mencari tekanan uap aktual yang disebut dengan EA. Pakai persamaan 15 tentunya, teman-teman. Dan cara simpel banget, teman-teman. Tinggal nilai ES-nya itu tadi dikalikan sama kelembapan relatif atau relatif commodity, ya disebut dengan RH. Nah, nilai RH-nya ini di modul, teman-teman, ada itu 0,9. Dan jadi kalau dihitung juga 3,3824 dikali 0,9 dapatnya itu 3,0441 kilopascal, teman-teman. Nah, di langkah keempat ini kita tinggal cari selisihnya, teman-teman, dan mengurangkan ES dengan EA. Berarti 3,3824 dikurang 3,041441 yang hasil bersihnya adalah 0,3383 kilopascal, teman-teman. Dan sekarang kita masuk ke langkah kelima. Kita mau nyari nilai deltanya dulu, teman-teman. Delta besarnya dulu, teman-teman. Dan rumusnya itu kita menggalikan konstantanya, yakni 4098 dengan nilai EA yang baru saja kita dapat. Berarti 4098 dikali dengan 3,0441. Hasilnya itu kita dapat di angka 12474,72. Ingat ya, buat ini teman-teman, karena ini akan gimana ya, karena ini nggak punya satuan menurut saya, jadinya bukan menurut saya tapi emang nggak punya satuan. Nah,
Jadinya kita akan lanjut ke langkah ke-6, teman-teman. Ini agak panjang banget karena dibagi 2 tahap, yaitu ada 6A dan 6B. Nah, di sini kita mau menghitung tekanan udara stasiun dengan satuan P berdasarkan ketinggian tempat. Kita pakai rumus atmosfer standar yang melibatkan gravitasi dan konstanta gas tentunya, teman-teman. Setelah masuki angka ketinggian stasiun, kita dapat sebesar 92 meter dalam satuan rumus integralnya, teman-teman. Ketemu nilai tekanan untuk stasiun kita itu sekitar 100,2185 kilopascal, teman-teman. Sorry. Dan di tahap 6B-nya ini kita jadikan konstanta ini dikalikan, teman-teman, dengan 0,0065 dengan nilai P tadi. Hasilnya ada 0,163, teman-teman. Jadi kita sampai di langkah ke-7, teman-teman. Ini masih panjang, teman-teman. Jadi jangan bosan untuk mendengarkan saya tentunya. Dan di langkah ke-7 ini kita hitung yang namanya panas laten. Pakai persamaan 19. Rumusnya itu adalah panas laten sama dengan 2,501 dikurangi dalam kurung 2,361 dikali 0,10 pangkat min 3 dikali T tentunya, teman-teman. Dan kita masukin lagi suhu keramat kita tentu, teman-teman, yaitu 26,1. Didapatkan hasil 2,4393 megajoule dikali kilogram. Per kilogram. Megajoule per kilogram, bukan dikali, teman-teman. Lanjut ke langkah ke-8, kita cari konstanta psikometrik, teman-teman, dan pakai persamaan 17, yakni rumusasinya itu melibatkan panas jenis udara. Tapi bisa kita ringkas pakai rumus 0,00163 dikali dengan air, yaitu dan dibagi dengan panas laten, teman-teman. Karena angka-angka ini udah kita cari nomor-nomor sebelumnya, teman-teman, tinggal kita masukin aja gitu. Dan hasil pembagiannya akhirnya dapat 0,6696 benar kilopascal per derajat Celcius. Dan kita sampai sampai saya lihat buku, teman-teman. Oke, babak selanjutnya itu babak astronomi, teman-teman. Jadi kita menghitung posisi matahari terhadap bumi. Nah, ini bagiannya saya suka, teman-teman. Di langkah ke-9 kita kuadratin dulu nilai suhunya, yaitu 237,3, dan hasil kuadrat dari 26,1 ditambah 237,3 adalah 6937958. Nilai ini langsung kita pakai di langkah ke-10 buat nyari kemiringan kurva tekanan uap. Delta kecil kita bagi hasil dari langkah 5 dengan langkah 9, dapatnya 0,2258. Untuk langkah ke-11 kita ubah suhu kelembapan ke satuan Kelvin dulu dan didapatkan 299,1 Kelvin, terus kita bagi konstanta 900 dengan suhu Kelvin tersebut dan hasilnya adalah 3,0090. Nah, data kecepatan angin ini kita masukin ke langkah ke-12, kita kalikan kecepatan angin pada ketinggian diameter konstanta, yang dimana ini kita menggunakan konstanta psikometrik selisih tekanan uap, dan hasil dari langkah 11 tadi total perkaliannya menghasilkan 1,363 1. Oke, teman-teman, kita lanjutin. Tadi maaf saya ternyata nggak tekan play buat videonya, jadinya saya buat ulang dari langkah ke-13, teman-teman. Dan dimana bentar saya minum. Oke, teman-teman, kita lanjut ke langkah ke-13 dan kita cari sudut deklinasi matahari yang dimana pakai persamaan 8, teman-teman. Tapi tunggu dulu, di sini kita butuh nilai joule-nya, teman-teman, alias nomor pada hari dalam setahunnya gitu, nilai joule. Karena kita pakai bulan Januari, berarti di tahun kehabisannya itu adalah 31 hari, teman-teman. Dengan jumlah itu kita hitung dulu pakai rumus integral bulanan. Dan ketemulah nilai joule-nya ini, J atau joule-nya ini adalah 29. Nah, baru deh kita masukin ke rumus dekalinisasi dan hasil akhirnya kita dapat pada minus 0,3181, dan itu hasil dari langkah ke-13, teman-teman. Dan kita masuk ke langkah ke-14, teman-teman. Dan kita cari relatif bumi matahari, yaitu DR, pakai persamaan ke-7 kalau nggak salah. Iya, benar, persamaan ke-7 pakai fungsi kosinus dengan melibatkan nilai joule yang nilainya tadi itu 29 dan hasil akhirnya itu ada 1,0289.
1,0289 teman-teman. Dan kita lanjut ke langkah 15 dan kita cari sudut terbenamnya matahari atau disebut dengan WS, dan kita cari nilai WS sebesar 1,5201. Dengan modal DR, nah WS dengan deklinasi tadi kita bisa menyelesaikan langkah ke-16 buat nyari radiasi ekstraterrestrial ya disebut dengan RA pakai persamaan 5 yang rumusnya itu sepanjang gerbong kereta gitu, panjang banget. Tapi setelah dihitung pelan-pelan ketemulah nilai RA sebesar 2538 teman-teman. Dan di sini kita sampai di perhitungan ke-17 dan kita perlu mencari radiasi matahari atau RS yang pakai persamaan keempat. Di sini kita butuh nilai N besar teman-teman. Ya, nilai N besar itu aslinya di rumus itu 24 dibagi di per N per Pi kali WS yang kita hitung hasilnya itu 11,6185 dan kita masukin ke rumus RS bersama lama penyinaran aktual yang dimana kita tahunya itu 6 jam dan didapatkan nilai RS sebesar 13,8503 teman-teman. Lanjut borongan ya. Langkah ke-18 sampai ke-21 itu kita hitung faktor penutupan awan atau R sama dengan 0,5697 yang dimana radiasi gelombang pendek atau RNS itu adalah 10,6647 dan emisivitas atmosfernya itu adalah 0,0957 dan nilai panjang bersih RNL di langkah 22 sebesar 2,1192 teman-teman. Dan di langkah ke-23 kita cari radiasi neto yaitu Rn dengan mengurangkan RNS dengan RNL teman-teman yang hasilnya adalah 8,5455 megajoule per meter persegi per hari. Dan sekarang momen yang kita tunggu-tunggu nih. Bukan ditunggu-tunggu buat teman-teman tapi tunggu sama saya. Di langkah ke-24 sampai langkah ke-26 nih, kita gabungkan parameter angin dengan radiasi neto tadi untuk mencari nilai evapotranspirasi standar atau disebut dengan ETO teman-teman. Atau metode agak sulit namanya yaitu Feynman-Montet. Setelah disatukan pembilang dan penyebutnya, ketemulah nilai ETO kita yaitu 1,5930 yang 1,5930 mm per hari. Dan artinya dalam kondisi standar air ini menguap dan dari permukaan tanah dan tanaman rujukan adalah sekitar 1,9 mili per harinya teman-teman. Dan kita sampai ke broccoli time. Kita masuk ke menu utama di langkah 27 dan 28 yang sebenarnya kita lupa dilampirkannya teman-teman. Mohon maaf buat Kagalang, Arif Majiran. Dan sini saya akan menjelaskan data menghitung nilai ETC-nya atau kebutuhan air sesungguhnya untuk tanaman brokoli itu teman-teman. Ya, ingat ya, brokoli itu kita punya 3 fase hidup dengan koefisien tanaman atau KC yang beda-beda. Rumus ETC dinilai tinggal nilai ETO tadi itu sebesar 1,930 dan dikali sama masing-masing KC-nya gitu. Jadi kita punya 3 kan. Saya akan bacakan 3 itu yaitu di mana fase awal pertumbuhan yang di mana KC sama dengan 0,7 dibagi ETC yang di mana 1,5930 dikali 0,7 yang sama dengan hasilnya adalah 1,115 mm per hari yang dimana fase pertengahannya itu adalah aktif ya, atau sebenarnya aktif itu di KC-nya itu 1,05 dibagi ETC 1,5930 dikali 1,05 sama dengan 1,6726 mm per hari teman-teman. Dan di fase akhirnya itu menjelang panen gitu maksud. Ya, menjelang panen itu dimana KC sama dengan 0,95 dibagi ETC yang hasilnya yang ETC-nya itu tadi 1,5930 dikali 0,95 yang sama dengannya atau hasilnya adalah 1,5133 mm per hari teman-teman. Oke, kesimpulannya dan tidak lupa buat memplay tadi lupa buat memplay recordnya jadinya ngulang lagi.
Dan, kesimpulan dari 3 kaki atau 3 angka ini adalah paduan kita buat tahu seberapa banyak air yang dibutuhin untuk tanaman brokoli, teman-teman. Dan ya sepanjang hidup brokoli ini biar kita tahu bisa mendapatkan hasil dengan kualitas dan quantity yang kita bisa tentukan, teman-teman. Dan gimana ya, hitungannya ini cukup sulit buat saya tentunya, bagi saya, bukan buat teman-teman yang hebat, bagi saya yang apa adanya ini cukup sulit. Jadinya pesan saya jangan salah masukin angka kayak tadi saya masukin salah angka dan kalkulatornya melenceng dari hitungan yang sudah ditentuin teman-teman saya. Jadinya ini menjadi efek domino buat saya, dan mungkin ini curhatan dikit. Dan buat oke, penutupan aja ya. Mungkin ini aja video pembahasan di praktikum HTA acara 2, yaitu perhitungan evapotranspirasi, yang semoga video ini membantu teman-teman atau membantu saya sendiri buat bisa improve dan menuntaskan laporan-laporan yang laporan-laporan yang kita buat. Jadi ini kan sebagai ganti laporan, jadinya semoga praktikum-praktikum selanjutnya ini seru nih, teman-teman. Jadinya saya suka yang laporan yang bertema seperti ini. Jadinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.